Perkenalkan, Freddy Pratama, sosok yang dijuluki Casanova dalang dibalik salah satu sindikat narkoba terbesar di Indonesia. Jaringannya membentang dari segitiga emas di Asia Tenggara hingga ke pantai-pantai di Indonesia. Diburu oleh pihak berwenang sejak tahun 2014, baru pada bulan Juni 2023, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Red Notice yang menandai peringatan internasional untuk menangkap Pratama. Beroperasi di bawah radar, sindikat Pratama bertanggung jawab atas perdagangan berton-tonnya narkotika, termasuk 10,2 ton sabu-sabu yang mengejutkan. Jaringan rumit jaringan Pratama meluas hingga ke tingkat yang mengejutkan, bahkan melibatkan seorang perwira tinggi polisi, AKBP Adri Bustami, yang bertindak sebagai kurir khusus dalam pengiriman narkotika. 3 tokoh kunci lainnya yang diidentifikasi sebagai DY dan MN mengatur operasi dari dalam tembok penjara, yang menunjukkan betapa rumit dan canggihnya perusahaan kriminal ini. Aset yang disita dengan total 273,43 miliar rupiah tidak hanya mencakup narkoba, tetapi juga kendaraan mewah, properti, dan banyak rekening bank. Kasus ini menyoroti dampak mengerikan dari perdagangan narkoba yang membahayakan nyawa dan merusak instansi. Ini adalah pengkhianatan akan pertempuran melawan narkoba yang sedang berlangsung, menyerukan kerjasama internasional dan penegakan hukum yang ketat. Penyalahgunaan narkoba ini berkaitan dengan pasal 113 ayat 2 dan pasal 118 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Keterkaitan antara kasus yang melibatkan sindikat narkoba besar dengan Pancasila bisa dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai dasar negara Indonesia, ada beberapa keterkaitan yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama, keadilan sosial. Kasus ini menyoroti ketidakadilan sosial akibat peredaran narkoba yang merusak masyarakat. Pancasila menekankan kepentingan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, perlindungan terhadap kesehatan. Pancasila mendorong perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Peredaran narkoba sangat merugikan kesehatan individu dan masyarakat secara luas. Yang ketiga, keselamatan bangsa. Menanggulangi peredaran narkoba demi keselamatan bangsa adalah bagian dari tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara. Dan yang keempat, kerjasama internasional. Kolaborasi antara Kepolisian Indonesia dan Thailand dalam mengungkap sindikat ini mencerminkan semangat kerjasama internasional yang merupakan salah satu nilai dalam hubungan antar bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Solusi yang bisa diambil dari menciptakan kondisi yang lebih baik terkait kasus ini melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, penguatan hukum. Meningkatkan penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap sindikat narkoba, termasuk pengawasan yang ketat terhadap anggota aparat yang terlibat. Dan yang kedua, pendidikan dan pencegahan. Menggalakkan kampanye, pendidikan, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga dewasa. Dan yang ketiga, rehabilitasi. Memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba untuk kembali ke masyarakat dengan dukungan yang memadai. Dan yang keempat, kerjasama internasional. Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pemberantasan peredaran narkoba dan pertukaran informasi terkait sindikat yang lintas negara. Menghadapi masalah narkotika ini merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai aspek, termasuk hukum, sosial, pendidikan, dan internasional. Dengan implementasi langkah-langkah yang tepat, diharapkan dapat mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan dari peredaran narkoba dan melindungi masyarakat.